Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairani Adani Putri Ewis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Yang pertama ada kompensasi. Kompensasi merupakan seluruh imbalan yang diterima karyawan atas jasa yang diserahkan karyawan kepada perusahaan. Atau dengan kata lain, kompensasi merupakan semua penghargaan, baik materi dan non-materi, yang diberikan oleh perusahaan atas jasa karyawan. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada gaji. Gaji biasanya dikatakan upah atau wages yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata usaha pegawai kantor atau manajer lainnya. Gaji pimpinan tingkatnya lebih tinggi daripada pembayaran kepada pekerja upahan. Selanjutnya ada upah. Upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja dan diberikan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk dipekerjakan secara terus-menerus. Tetapi yang jelas, semuanya sama-sama sebagai balas jasa kepada karyawan. Selanjutnya ada bonus. Bonus adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja meningkatkan produktivitas. Bonus dibayar eksklusif kepada para eksekutif atau kepada semua pegawai. Ada cara pembagian bonus. Yang pertama, berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Jika jumlah produksinya melebihi jumlah yang telah ditetapkan, pegawai menerima bonus atas kelebihan jumlah yang dihasilkan. Yang kedua, apabila terjadi penghematan waktu, yaitu jika pegawai dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang seharusnya, dengan alasan bahwa dengan menghemat waktu, lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan progresif, yaitu jika pegawai makin lama makin mampu memproduksikan barang dalam jumlah yang semakin besar. Makin besar pula bonus yang diterimanya untuk setiap kelebihan produksi yang dihasilkannya. Selanjutnya, yaitu insentif. Insentif adalah penghargaan yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Selanjutnya ada fringe benefit. Fringe benefit merupakan imbalan yang diberikan terhadap karyawan dalam bentuk bukan uang, seperti jabatan, misalnya jabatan yang prestis, promosi jabatan, jabatan yang banyak kesempatan berprestasi, dan juga kondisi kerja. Misalnya kondisi kerja yang nyaman, tim kerja yang menyenangkan, ruang ber-AC, ada wifi, kafetaria, ventilasi yang cukup, dan lainnya. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. K3 yaitu suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit kerja. Ada beberapa prinsip dasar K3. Di antaranya, setiap karyawan berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. Setiap karyawan yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya dan tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman. Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, serta menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Ada beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk menjaga agar keselamatan kerja karyawan terjaga dan terjamin, yaitu yang pertama, tersedianya peralatan kerja yang memadai. Yang kedua, peralatan secara terus-menerus. Yang ketiga, kepatuhan karyawan. Yang keempat, prosedur kerja.
Dan yang terakhir, petunjuk kerja di setiap lokasi kerja. Sedangkan dalam hal kesehatan kerja, komponen yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kondisi udara di ruangan. Yang kedua, ventilasi ruangan. Yang ketiga, kebisingan. Yang keempat, penerangan atau cahaya. Dan yang terakhir, tersedianya pembuangan kotoran limbah. Selanjutnya ada tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima karyawan untuk kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan. Ini merupakan bagian penting dari kompensasi hampir setiap karyawan. Tunjangan meliputi hal-hal seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, pensiun, cuti yang dibayar, dan fasilitas penitipan anak. Tunjangan merupakan sebuah pengeluaran besar bagi sebagian besar pengusaha. Selanjutnya ada tunjangan asuransi. Tunjangan asuransi seperti kompensasi pekerja dan asuransi kesehatan. Kompensasi pekerja bertujuan menetapkan jumlah yang tepat dan pasti serta tunjangan medis bagi korban kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, juga pihak keluarga yang bergantung pada karyawan tersebut. Kebanyakan pengusaha meminta pengusaha menjalankan asuransi kompensasi pekerja bersama dengan perusahaan asuransi yang disetujui. Yang terakhir ada tunjangan kesehatan. Asuransi rumah sakit diberikan apabila tenaga kerja perlu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan juga perlu mendapatkan perawatan rehabilitasi untuk pemulihan pasca kecelakaan kerja dan sebagainya. Asuransi rumah sakit ini sendiri ditambahkan apabila perawatan tenaga kerja pasca kecelakaan kerja tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri ataupun dilakukan di rumah. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.